Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin memberikan satu motivasi ya buat teman-teman semuanya. Jadi begini guys, kita itu harus benar-benar hati-hati dalam membuat konten YouTube. Nah, kenapa? Karena sekarang tuh makin banyak loh updatean seputar sistem YouTube itu makin banyak juga makin ketat lagi gitu kan. Nah, makanya kita harus benar-benar apa namanya, benar-benar harus sering-sering update ilmu juga guys, karena jangan sampai kita ketika membuat konten itu ngasal dan akhirnya berujung ada pelanggaran, itu juga ada apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan dari sistem YouTube. Tentunya kita harus banyak-banyak ilmu juga mentaati ya, mentaati pedoman komunitas YouTube supaya channel kita tidak ada strike gitu. Seperti itu ya. Karena kalau kita udah kena strike, strike 1, strike 2, kalau udah strike 3, jangan sampai channel YouTube kita bisa di-banned loh guys ya oleh sistem YouTube. Makanya kita harus hati-hati untuk membuat channel YouTube ataupun konten YouTube yang akan kita uploadnya itu harus benar-benar kita harus riset kembali teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya ingin ngebahas tentang seputar konten ataupun ide konten teman-teman. Nah, kita itu seorang konten kreator, kita itu ingin terjun sebagai konten kreator atau terjun sebagai YouTuber gitu ya. Kita ingin terjun sebagai YouTuber. Kita harus bisa meriset teman-teman, meriset supaya channel ke YouTube kita agar tetap awet dan kita tidak kehabisan apa namanya ide konten ataupun tidak kehabisan konten teman-teman. Karena channel YouTube yang akan awet, channel YouTube yang akan selalu berkepanjangan dan bisa menghasilkan uang ke depannya terus, itu adalah channel YouTube yang tidak pernah kehabisan ide konten, juga konten-konten yang selalu apa namanya disuguhkan adalah konten-konten yang bermanfaat maupun konten yang benar-benar menghibur, gitu ya. Soalnya kita itu kalau sudah memasuki dunia konten kreator ataupun sebagai konten kreator di YouTube, kita itu sangat apa ya, sangat dituntut sekali tentunya untuk mendobrak keinginan para penonton, mendobrak apa namanya, kekreativitasan kita agar kita bisa membuat sebuah konten YouTube itu benar-benar berkualitas. Meskipun meskipun alat yang kita miliki ataupun fasilitas yang kita miliki hanya seadanya. Itu tidak menutup kemungkinan ketika kita cuma bermodalkan HP doang, itu bisa sukses. Itu tidak menutup kemungkinan dan itu udah pasti mungkin. Wah, ini istri saya guys. Istri saya lagi beri ini sarapan. Nah, seperti itu guys. Kita itu benar-benar harus bisa yang namanya mengelola, mengelola channel YouTube kita. Bagaimana channel YouTube kita agar tetap bisa berkonten ataupun membuat isi konten dan itu berkepanjangan. Ya, pada tema kali ini intinya pada intinya agar channel YouTube kita tetap lancar, kita tidak mandek gitu ya. Jare wong Indramayu mah mandek. Jadi tidak berhenti di tengah jalan hanya gara-gara ketika melihat penonton kita sepi, terus kita bingung mau upload apa lagi nih. Nah, seperti itu ya guys. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak banget guys. Banyak banget yang kita membuat channel YouTube nih, semangat gitu ya. Semangat kita upload video kontennya setiap hari seperti itu gitu kan. Banyak dengan cara apa namanya? Dengan teknik-teknik maupun kreativitas yang kita miliki, upload video tersebut gitu terus 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 dengan karya-karya kita. Tapi pas di pertengahan tahun atau beberapa bulan ke depan gitu ya, baru 5 bulan 6 bulan akhirnya down ketika melihat penonton sedikit. Nah akhirnya udah berhenti. Nah disitulah seorang konten kreator ataupun YouTuber yang gagal. Supaya kita tidak terdampak ataupun tidak masuk dalam kategori sebagai YouTuber gagal, hindari ketika kita down, hindari ketika kita stop upload video. Kalau kalian ingin terjun ke YouTube, tentunya kalian udah harus tetap upload video. Karena kuncinya orang sukses di YouTube itu tetap harus upload video, teman-teman. Jangan sampai ketika kita semangat-semangatnya udah di pertengahan bulan atau pertengahan tahun kita lemes gitu kan, ngelihat penonton sedikit dan akhirnya malas. Kalau misalkan sepi penonton, ramai penonton itu lumrah guys. Itu akan selalu berputar sama itu toh sama aja itu tuh orang yang sedang berusaha. Orang berusaha dagang juga sama, ada ramai ada sepinya juga. YouTube juga sama. Enggak termasuk bukan enggak termasuk ya.
nggak ngelihat YouTuber besar ataupun YouTuber yang sudah profesional. Itu mereka sama, mereka ada turun naik penonton juga. Apalagi kita seorang YouTuber ataupun konten kreator sebagai YouTuber pemula. Makanya, agar kita akan selalu update video-video kita agar tetap standby stabil, kita itu harus update ilmu-ilmu seputar YouTube maupun ide-ide konten yang harus kita kelola, terus juga harus kita yang namanya update gitu, agar tetap berkembang. Nah, sekarang bagaimana Bang caranya? Kalau kita sudah benar-benar udah bisa nih meriset ide kontennya, meriset cara update-nya, harus sudah mendapatkan ilmu-ilmunya. Tugas paling utama seorang konten kreator ataupun YouTuber ya, itu yang akan berkepanjangan adalah channel YouTube yang sesuai dengan hobi, dengan hobi kita, dengan kebiasaan kita, dengan keseharian kita, dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu yang akan awet guys. Ini satu masukan buat teman-teman semuanya. Ini paling penting ya buat teman-teman. Kalau kalian ingin menjadi konten kreator yang awet, terus juga enak ngejalaninya, terus juga lancar gitu, upload videonya juga kemungkinan itu akan tetap rajin. Karena kenapa? Orang yang kita upload itu adalah aktivitas kita setiap hari. Orang yang kita upload itu adalah hobi-hobi kita setiap hari. Orang yang kita upload itu adalah kesukaan kita setiap hari. Jadi kita enak, kita tuh semangat, terus juga enak gitu lah. Membuat videonya, memproduksi videonya, ngejalanin kontennya, itu enak guys. Nah, makanya saya sarankan sekali ketika kita upload video, usahakan video itu ataupun konten tersebut adalah kesukaan kita ataupun hobi kita. Tapi jangan gara-gara hobi kita, kita itu egois, tidak menyuguhkan kespesialan terhadap penonton, tidak menyuguhkan kesukaan mereka juga. Yang kita sukai belum tentu disukai penonton. Yang penonton sukai belum tentu kita sukai. Nah, makanya di situ kita harus benar-benar harus bisa menyeting dan meriset keinginan kita, keinginan penonton agar menjadi satu. Disitulah kunci terbukanya konten kreator yang sukses. Karena penonton suka, saya suka, gitu kan. Saya suka buat konten ini, penonton juga suka buat konten seperti saya. Mereka suka nonton. Itu loh, kuncinya seperti itu. Ya, kalian harus bisa seperti itu, dan itu adalah modal utama seorang konten kreator yang sukses, teman-teman. Intinya kita sebagai konten kreator itu jangan lemes ketika melihat penonton kita ketika itu down sedikit. Nah, itu nggak apa-apa, biarin aja. Nanti juga ketika kita menemukan video rame, toh rame lagi gitu kan. Kebawa lagi video yang sepinya juga. Terus ketika kita menemukan video sepi lagi, ya tentunya sepi segitu-gitu aja. Nanti ketika kita rame lagi, tentu kebawa lagi yang sepinya. Nggak percaya, coba aja. Orang YouTube saya juga banyak channel YouTube gitu. Makanya ketika saya mendapat penonton sepi, biarin aja. Ya mungkin konten saya itu kurang menarik. Mungkin algoritma ataupun retensi video tersebut kurang bagus. Nanti ketika saya upload lagi, kalau menemukan video bagus lagi, itu kebawa lagi. Dan dolar pun naik juga. Seperti itu. Oke guys. Itu jadi pada video intinya pada video ini adalah kita itu kalau ingin ingin melancarkan konten YouTube kita ataupun ingin melancarkan channel YouTube kita, gunakan konten YouTube yang sesuai dengan kita, ya. Gunakan buat video ataupun konten YouTube itu yang sesuai dengan diri kita. Jangan memaksakan kita membuat konten YouTube tapi bukan diri kita, gitu. Sama halnya ketika kalian ingin melamar pekerjaan, kalian itu tidak menunjukkan diri sendiri, kalian menjadi orang lain. Ketika kalian diterima itu nggak bakalan enak guys. Kalian nanti akan bingung di posisi di situ karena kalian ketika kalian pertama kali mendaftar masuk itu bukan diri kalian. Otomatis ketika kalian sudah masuk kalian harus bisa menjadi orang lain. Samaran gitu kan. Makanya ketika kita mendaftar pertama kali daftar, kita itu harus menjadi diri kita. Begitu juga YouTube guys. Kita memproses untuk mengejar monetisasinya, mengejar 1000 subscriber juga 4000 jam tayang maupun 10 juta jam tayang selama 3 bulan. 4.000 jam tayang selama 1 tahun. Ya kita jadi diri kita aja. Tapi seenggaknya kita tuh harus bisa mikir bagaimana cara menjadi diri saya bisa disukai sama orang. Nah, itu adalah PR paling penting adalah seorang konten kreator. Tugas paling utama seorang YouTuber yang akan menjamin di depannya sukses adalah di awal mulanya sebelum kita monetisasi.
perjuangan kita sebelum monetisasi itu ada sangat digembleng banget oleh YouTube, guys. Itu sangat digembleng sekali oleh sistem YouTube. Bagaimana kinerja kita, bagaimana pekerjaan kita sebelum kita diterima oleh partner YouTube itu. Karena ya samalah penilaian dari awal dulu ya. Oke. Jadi pada intinya buatlah channel YouTube, konten YouTube yang benar-benar menjadi kita ya. Ataupun sehari-hari yang kita sukai, hobi yang kita sukai, aktivitas yang kita jalani, semua ya pokoknya semua tentang diri kita. Karena disitulah akan membuat channel YouTube kalian itu akan awet dan berkepanjangan, guys. Oke. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Yang ingin bergabung ataupun ingin berlangganan bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira, silakan kalian bisa klik tombol gabungnya juga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat bulan puasa. Marhaban ya Rabahan, marhaban ya Rabahan. Marhaban ya Ramadan buat teman-teman semuanya. Tetap semangat jalankan yang di bulan puasa. Carilah rezeki di bulan puasa itu sangat berkah. Carilah ibadah-ibadah yang luar biasa. Karena di bulan puasa itu banyak fitur-fitur ya. Nah, jika kembali lagi fitur-fitur nih. YouTube juga banyak fitur. Di bulan puasa juga banyak fitur-fitur ya. Fitur-fitur ibadah dari segi manapun itu akan besar kita dapatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.